Informasi dari Sudirman Said pernah ditawarin jadi capres, cawapres, benar apa enggak? Ya, samalah dengan pertemuan dengan Pak Puan kemarin. Apakah mengubah? Saya tegaskan tidak akan mengubah posisi yang sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Dan hari ini ada orang waras yang dihadirkan. Selain Mas Novel Baswedan yang bisa jadi teman, ada Sobat Benny Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, gitu. Tapi di Komisi 3 sekarang itu anggota biasa ya. Tapi soalnya udah sering jadi ketua ya. Pernah ketua, ya wakil ketua, ya udah anggota lah. Terima kasih nih Sobat Benny sudah hadir di sini. Sebenarnya ada yang menarik hari ini kalau melihat Partai Demokrat ya. Ini Pak Ketum jadi sentrum sekarang ya. Iya. Pak Ketum kemarin baru Pak Ahy ketemu dengan Ibu Puan. Bahkan disebut-sebut sebenarnya Demokrat itu sekarang menjadi bagian penting dari bandul dari koalisi yang akan menentukan arah dan ini. Iya. Setelah melihat ketemu bagaimana nih Pak? Ya, memang banyak itu ya, banyak yang menafsirkan Pak. Banyak yang membaca dan bacaannya macam-macam. Seolah-olah ada yang mengatakan, wah ini godaan ini, ya kan? Jangan sampai Demokrat digoda kayak nanti kalau godaan kan kayak cerita Taman Eden ya kan. Kayak makan buah terlarang di Taman Eden kan ya. Jadi ada bilang wah ini ada godaan untuk Pak Ketua Umum Demokrat untuk melepaskan koalisi. Saya rasa ya itu kan publik lah, sah-sah saja, tapi tentu kita punya sikap. Bagi saya pribadi, saya rasa teman-teman partai juga, pertemuan ini sangat positif dalam pengertian sejatinya politik di negara kayak kita itu ya seperti itulah. Berbeda dalam hal pilihan tapi tetap harmoni kan begitu. Tetap berkomunikasi itu. Jadi tidak boleh perbedaan pilihan itu dianggap sebagai awal permusuhan, tidak. Jadi perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi berbeda dalam harmoni itu kan luar biasa. Saya rasa bacaan kita kedatangan perjumpaan dua tokoh ini ya. Dua tokoh ini, Mas Ahy dengan Ibu Puan, menariknya di situ. Dan bagi kami pertemuan kedua tokoh ini juga awal rekonsiliasi, kan? Tapi rekonsiliasi itu tidak harus melepaskan prinsip, ya kan? Jadi prinsip yang dimiliki oleh masing-masing itu tetap dihargai, tapi juga itu tadi tetap bisa berkomunikasi. Ya perbedaan tadi bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar menurut saya kan. Ya kemudian juga dulu ada hubungan yang tidak begitu baik antara Pak SBY dengan Ibu Mega, sehingga kehadiran kedua tokoh muda ini merepresentasikan wajah Bapak dan wajah Ibu juga. So good menurut saya sih. Ya, dari aspek itu ini luar biasa kan begitu. Tapi kan tidak begitu saja dibahasakan atau dinarasikan seolah-olah kedua kelompok politik yang berbeda mungkin puluhan tahun ini kemudian menyatu dalam dalam kaitan dengan agenda politik yang saat ini sedang kita jalankan. Ada yang menarik begini loh, Sobat Bini. Pertama,
ternyata Mas AHY ini juga jadi salah satu kandidat yang dicalonkan untuk menemani capresnya PDIP. Iya, betul. Terus yang kedua, Mas Sudirman Said di dalam channel ini mengatakan itu bujukan terhadap AHY luar biasa loh. Sampai dia dibujuki untuk menjadi wapres bahkan capres. Itu dikemukakan di channel ini. Itu yang kedua itu. Dan kalau saya lacak Sobat Beni sendiri mengatakan bahwa AHY ini orang yang salah satu yang paling pantas untuk mendampingi Anies. Jadi lagi naik daun banget ini AHY ini. Iya, menurut saya ya jadi begini Mas ya. Kita kan berada di dalam koalisi perubahan dan perbaikan. Perubahan dan persatuan. Koalisi perubahan dan perbaikan, kemudian orang bilang kan janganlah perbaikan persatuan. Lalu ya kan gitu. Tapi kan ada Mas Novel ada yang bilang gitu, wah kok nggak ada continuity-nya. Saya bilang bukan. Koalisi perubahan dan perbaikan, prinsip perubahan dan perbaikan itu saya bilang juga ada kesinambungannya. Yang baik ya tentu kita lanjutkan, ada prinsip berbangsa, bernegara yang harus kita jaga, ya kan? Kita teruskan, kita lanjutkan. Tapi kan ada hal-hal yang tidak bagus dong, yang harus kita perbaiki. Ada malah yang salah jalan, kita change, ya kan? Kalau ngomong jalan agak sensitif. Iya kan, kalau jalan ini karena soal jalan tol segala macam. Tapi kalau yang tadi itu AHY ini lagi. Tadi memang menurut saya ya betul Mas Anies kan yang kita sudah daulat jadi calon presiden kita, dan itu Demokrat, PKS sama Nasdem kan, itu sudah menjadi komitmen yang saya rasa sampai saat ini bukannya melemah, tapi menurut saya makin menguat. Sekarang masalahnya siapa calon presiden, wakil presidennya. Calon wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, kan begitu. Tentu ya ada sejumlah kriteria yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh calon presidennya, dan tentu nanti dikomunikasikan kepada partai-partai koalisi. Ya, dari sekian nama yang banyak itu ya menurut saya ya Mas AHY ini juga luar biasa Mas. Bukan karena dia ketua umum ya tentu karena ketua umum lah oke, tapi beliau ini punya kemampuan yang luar biasa. Dulu kan bayangan saya ya masih muda ya, belum punya pengalaman, tapi saya lihat kok kan luar biasa. Dan saya ingat lagi tuh Mas Novel ya, Bung Karno pun tidak pernah pengalaman dari presiden tuh, ya kan? Ya tahun itu tahun itu anak-anak muda ya, jadi artinya pengalaman di dalam pemerintahan itu ya mungkin bukan syarat mutlak dong, tapi dia punya pengalaman memimpin sebuah partai yang begitu plural juga, majemuk ya. Ada beberapa turbulensi kan ya, kemarin dia harus hadapi juga. Turbulensi yang dihadapinya berhasil dia atasi, dan bukan turbulensi biasa Mas, ini turbulensi. Ada yang menarik dua hal juga. Teman-teman di PKS menyebutnya ini Mas. Sebenarnya udah dari 9, 7, 5 ada 3 itu AHY, Aher, satu lagi Khofifah. Jadi merucutnya 3 tokoh ini kan. Terus ada yang lebih menarik lagi nih Sobat Beni. Kalau melihat konfigurasi pemilih itu 60% itu anak-anak muda. Itu tadi yang saya bilang. Jadi Mas AHY kekuatannya juga anak muda, jangan lupa. Anak muda. Saya rasa betul Mas Bambang tadi bilang 60% pemilih kita ini anak-anak muda. Dan menurut saya Mas AHY ini mewakili kelompok ini. Kalau dia gerak saja,
Wah, luar biasa dahsyatnya itu, Mas. Ini kan belum mulai kan, belum mulai. Baru pemanasan awal. Baru pemanasan awal, jadi belum apa-apa sama sekali kan. Itu luar biasa sebetulnya. Tapi sekarang juga ada masalah besar nih Sobat Beni. PK-nya Pak Muldoko. Itu dia. Sebelum kemarin kita ke Mas Novel dulu nih. Gimana itu kalau istilahnya Romi kan ada begal yang copet ya, copet demokrasi itu. Ada copet lah, mencopet lah ya kan. Bisa terjadi political corruption di situ tuh. Iya. Gimana itu Mas Novel? Iya. Memang ya banyak yang bahas itu ya. Saya juga banyak lihat di berita-berita. Dan itu kadangkala orang kalau melihat dari logika nggak masuk akal, nggak mungkin. Tapi kalau melihat dari beberapa kasus-kasus korupsi, bahkan melibatkan hakim agung, hakim-hakim senior, sampai kemudian bisa mengubah sesuatu dengan suatu imbalan tertentu, maka kita prihatin sekali dengan korupsi di sektor penegakan hukum itu, Pak Bibi. Dan tentunya masalah inilah yang sudah sekian lama yang membuat kemudian korupsi di sektor penegak hukum ini semakin semakin berani, semakin besar, dan dampaknya akhirnya bisa kemana-mana, termasuk juga mempengaruhi politik. Saya juga khawatir ini, bahkan ada beberapa cerita pimpinan KPK pun ada yang sampai disebut bahwa mereka kemudian diperalat untuk kepentingan politik. Ini kan bahaya juga. Jadi kalau bicara itu kan memang cikal bakalnya semuanya dari korupsi di sektor penegak hukum. Ini yang mungkin sedap-sedap ngeri, Mas, ngeri sedap. Ngeri nekat. Karena sebetulnya udah banyak yang ceritain, tapi kalau masih mau jalan kan gila tuh, Pak, keterlaluan itu. Sejauh mana itu Sobat Beni? Tapi memang begini, ini umumnya ya, Mas BW ya. Memang saya ada kecenderungan, Mas Novel, kecenderungan penegak hukum ini diperalat. Ada kecenderungan. Saya bisa buktikan ya. Jadi dulu kan reformasi, banyak lembaga-lembaga yang didesain memang ya untuk melengkapi, untuk memperbaiki, memperkuat lembaga yang ada kan begitu. Katakanlah kehadiran KPK misalnya, atau MK kan gitu, Mas. Tapi lembaga-lembaga ini kan harapan kita bisa tumbuh menjadi institusi yang otonom begitu ya, yang independen, yang berani untuk mengatakan tidak kepada intervensi, atau ketika ada kehendak kekuatan tertentu untuk menjadikan mereka sebagai alat. Nah, apakah ada buktinya? Bukti ini tadi yang saya katakan, saya simpulkan ada kecenderungan begitu, tren gitu ya. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan. Itu kan jelas-jelas apa toh, Mas? Dasar hukumnya apa? Itu yang saya bilang. Sumber kewenangan MK untuk memberikan batasan itu loh, menentukan masa jabatan itu loh, dari mana? Sumber kewenangan hakim MK itu dari mana? Padahal itu yang selalu dipakai sebagai dia tidak masuk dalam open legal policy. Itulah yang mereka bilang open legal, Pak. Lalu kan Mas Bambang begini, udah Pak BKH katanya, open legal policy ini kan kalau melanggar prinsip moral segala macam begitu ya, bisa dibatalkan. Ya iya. Coba kau tunjukkan sama saya, apakah ada problem moral kah ketika DPR dulu dan Presiden menetapkan masa jabatan itu 4 tahun? Ada nggak? Kan tidak ada. Dan berjalan bagus. Lalu sekarang itu kok tiba-tiba ini diperpanjang? Itu ada maksud apa? Kan gitu. Nah, memang Mas Bambang ya, Mas Novel, untuk membaca maksud ini memang tidak gampang. Karena kadang-kala maksud ini kan Mas BW atas nama kepentingan umum kan, atas nama coba apa itu, nggak masuk akal. Jadi memang kewarasan itu penting. Dan ini udah nggak waras mereka ini. Iya, itu yang saya bilang loh, hakim yang nggak mana,
Tapi kan ini hanya bisa kita paham, ya, hanya bisa kita nangkap maksudnya ketika kita meletakkan itu dalam konteks politik tadi. Ya, maka muncul itu. Muncul inilah yang kemudian menjadi sumber sumber keraguan, sumber was-was juga kami ini, Mas. Jangan-jangan nanti PK Muldoko ini dikabulkan, kan begitu. Tapi saya yakin ya, dari dulu saya yakin Mahkamah Agung itu bolehlah orang bilang ada masalah, Hakim Agungnya juga bermasalah, tapi khusus untuk hal-hal yang dianggap paling prinsipil, mereka tetap tegak lurus lah. Ya. Resikonya terlalu besar. Ya, resiko terlalu besar kalau nekat itu, Mas. Bayangkan gitu. Dulu saya berani, Mas Novel. Saya ketika orang nanya dulu, apakah ide intervensi? Jelas itu nggak usah didiskusikan. Itu istana. Ya kan, Mas? Pak Muldoko ini kan KSP. Iya kan? Tinggal di istana. Nggak bisa dilepaskan. Iya tuh, nggak mungkin. Tinggal di istana. Jadi kalau saya bilang ada keterlibatan di istana, itu tidak bisa dibantahkan. Siapa yang bisa membantah saya, Bang? Beliau, iya kan? Nah, saya kemudian nyambung ini kan, Mas, fakta-fakta ini. Karena kemudian Bapak Presiden ngomong cawe-cawe. Ya, saya langsung simpulkan ya, ini dia cawe-cawe ini. Iya kan, Mas? Masuk barang. Iya, ini yang jadi apa yang membuat kami di Demokrat ini ya harus hati-hati juga kan begitu ya. Ya kita mau apa kita nih, Mas? Walaupun kita secara material lawyernya Demokrat mengatakan kan bahwa 4 novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah dibahas. Iya, tidak ada novum. Kalau dari aspek itu tidak ada novum. Bolehlah kita membahas secara objektif dan terbuka, dibedahlah oleh ahli manapun ya. Nggak ada novum, Mas. Apa yang dia katakan sebagai bukti baru novum itu ya tidak ada. Hal yang semua sudah disampaikan itu soal novum. Yang kedua tuh, Mas, realitas. Politik ini kan realitas juga. KLB itu yang datang cuman 5 DPC gitu loh, Mas. Mau DPD bagaimana tuh? Di mana kewarasan itu? Dan ketua umum yang ditunjuk di KLB itu bukan anggota. Itu lagi. Jadi ya itu dari segi itu tadi yang saya katakan ya, dari kewarasan publik ya. Tidak ada alasan kita untuk merasa risau toh dengan itu. Tetapi dengan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, saya juga hitung-hitung, Mas. Jangan cawe-cawe ini pun gitu kan. Banyak itu, Mas. Itu satu soal ya. Saya ngomong sampai hal yang sangat sensitif dan saya terbuka soal kecenderungan tadi jadi alat politik. Itu misalnya ya kasus yang menimpa teman-teman kita di Nasdem. Yang sekjen. Bukan saya 100% dukung pemberantasan korupsi, itu kewenangannya. Tapi yang kita tuntut apa? Yang kita tuntut itu ada transparansi. Karena ada penjelasannya dong, Mas Novel. Mas Novel kan, Mas Bambang kan pernah. Harus ada penjelasan yang masuk akal. Jadi ada kewarasan di mata publik ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Yang kedua harus tidak boleh tebang pilih. Kan gitu dong, Mas. Silakan, tapi kan selain saya ada si ini dong. Kok mengapa hanya saya? Kok si ini? Kok tidak? Itu kan menjadi pertanyaan publik, Mas. Dan sekarang kami dapat informasinya ada perubahan corporate-nya, sahamnya hilang. Kita semua itu yang saya bilang tadi, ada kewarasan publik yang menurut saya, Mas, tidak bisa dihilangkan. Fakta boleh begitu, tapi ini. Jadi itu yang tadi saya kembali tadi yang saya bilang soal otonomi lembaga penegak hukum, janganlah diperalat. Ya kan? Bagaimana membangun narasi bahwa kasus yang menimpa teman-teman kita di Nasdem itu bukan bagian dari
operasi politik berkaitan dengan Pilpres 2024. Kalau ini tidak bisa dijawab oleh penegak hukum, ya dong Mas. Masih ada satu kandidat lagi tuh yang akan ditersangkakan. Oh ya, kayak katakan. Pertanyaan saya, kemana yang lain? Yang dulu Mas itu bansos fiktif itu mana? Betul. Iya dong. Besar sekali. Masa hilang begitu saja? Mas Novel menyebutnya angka iya, 100 triliun. Iya toh. Kan rugiannya 100 triliun. Mana? Apa kabar? Iya kan? Kita bilang. Iya. Itu kan pertanyaan publik. Jadi menurut saya kalau muncul pertanyaan keraguan ini bukti bahwa kewarasan publik ini masih ada lah Mas. Yang saya takut itu kalau tidak ada lagi pertanyaan begini ya kan, melihat hal begini sebagai hal yang biasa, hal yang normal. Tapi ketika di Komisi 3 pernah bertanya nggak tuh Pak Benny? Oh saya nanya. Tanya terus. Saya tanya. Cuman bohong apa lagi loh? Saya tanya terus itu. Soal bansos, saya tanya mana bansos ini, mana yang ini, mana yang ini. Harunasiku. Iya itu juga saya tanya berkali-kali. Jangan, ya itu pernah saya bilang, janganlah seolah-olah yang di depan mata itu, ya kan begitu, yang depan mata pura-pura tidak lihat, kan gitu, yang jauh di seberang sana kok ini. Nah, ini kan apa? Tidak bisa dijawab oleh teman-teman penegak hukum sampai sekarang. Sobat Benny ini juga sebenarnya berkali-kali jadi pimpinan Komisi 3 di DPR, pernah jadi wakil, sekarang jadi anggota ya. Jadi kita udah tahu semua itu. Soal beginian agak familiar, agak informasi. Saya berani mengklaim saya tahu. Saya tahu karena dari periode ke periode kan saya hampir, ini kan udah 4 periode Mas, 20 tahun. Jadi saya nangkap betul suasananya. Jadi saya boleh mengklaim Mas, saya tahu lah, Anda nggak ngerti. Saya tahu kan gitu toh. Karena itu tadi karena saya lama gitulah, bukan ini. Itu suasananya. Itu suasananya. Ya mudah-mudahan dalam kasus PK ini betul-betul hakim menegakkan objektivitas, tidak ada bekal di situ dan mahkamah tidak jadi instrumen bagi politik. Mas, saya mau tanya lagi nih, ada 3 soal. Ditanya jawabnya cepat nih Mas. Informasi dari Sudirman Said pernah ditawarin jadi cawapres, benar apa enggak? Ya pastilah, iya lah. Ya kan? Boleh tahu bocorannya nggak? Ini yang ditunggu-tunggu pemerintah nih Mas. Tapi ya beliau kan Pak AHY itu orang yang sangat pegang pada prinsip. Ya tidak gampang digoyang-goyang lah. Samalah dengan pertemuan dengan Pak Puan kemarin, apakah mengubah? Saya tegaskan tidak akan mengubah posisi yang sekarang ini. Demokrat tetap berada dalam koalisi perubahan dengan Pak Anies sebagai calon presiden. Kalau pertanyaan kan bagaimana kalau Mas AHY ditaruh tadi? Itu yang kedua, pertanyaan kedua saya kan, kalau dia tidak jadi cawapres bagaimana tuh urusan? Katanya mau loncat ke koalisi perubahan apa? Iya, itu yang saya bilang. Jangan kita diskusikan sesuatu yang tidak mungkin, ya kan? Ya sesuatu yang tidak mungkin dan saya rasa kalau ada penawaran begitu menurut saya pilihan kita dalam koalisi perubahan ini dengan Mas Anies calon presiden itu bukan semata-mata untuk mencari kekuasaan Mas. Mas AHY ketum kami ini bukan semata-mata mengejar kekuasaan, bukan power seeker gitu loh ya. Bukan pencari kekuasaan karena ditawar dari menteri lah, ditawar dari wakil presiden dah. Kita punya prinsip itu, kita ingin melakukan perubahan. Kan itu dia. Kalau kita ke sana kan tidak mungkin berubah. Gimana dong? Masa kita menjilat ludah kita sendiri? Kalau kita udah bilang merubah, kalau gabung ke sana bukan mengubah lagi. Ini yang saya mau tanya, poin ketiganya nih. Ada cuitan terakhir nih, ditulis dalam 20 Juni, belum lama ini. Katanya tahun 2019 pernah ketemu tuh sama Pak Lurah, Pak Jokowi untuk ditawarkan jabatan posisi menteri, tapi nggak cocok kebetulan.
ditawarkannya untuk posisi Menteri Olahraga, padahal yang dikehendaki Menteri Luar Negeri. Oh, ya. Nah, gimana itu? Itu isu saja. Oh, isu saja. Isu saja. Pernah diminta untuk gabung. Tetapi permintaan itu tidak ada endingnya. Jadi kalau dibilang Demokrat yang tidak mau berkoalisi, itu tidak betul. Ada penawaran, tapi kemudian katanya ada seseorang tokoh yang tidak menghendaki Demokrat masuk dalam koalisi besar waktu itu. Jadi tidak betul itu, tidak betul. Itu yang saya bilang, hubungan Demokrat dengan PDIP kan ada yang mengatakan masuk novel 20 tahun ini di dalam dan di luar pemerintahan. Nah, betul itu, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Pada saat Pak SBY jadi presiden, Demokrat menang pemilu ya, kita menawarkan PDIP, teman-teman PDIP untuk masuk ke dalam, tapi mereka menolak. Yang kedua, kita dengan sengaja sebagai bagian dari agenda untuk membangun adab politik bangsa kita yang lebih harmonis itu, Pak SBY itu menempatkan mendiang Taufik Kemas jadi ketua MPR. Kan gitu loh, Mas. Luar biasa kan? Iya, kasih gitu loh. Iya, jadi dikasih kesempatan tuh. Ya, itu zaman Pak 10 tahun. Setelah berganti pemerintahan, apakah kami pernah diajak begitu? Kan begitu. Tidak pernah. Jadi beda kan posisinya kan. Kalau yang sebelumnya tadi itu diajak tapi tidak mau. Kami ini diajak tapi sebetulnya diajak tanpa ada. Itu dia basa-basi saja kan begitu. Jadi memang itulah perbedaannya. Itu kan masa lalu. Kalau sekarang ada niat lagi teman-teman PDIP ya terutama ya, tentu kita sangat appreciate itu kalau itu bisa terwujud, itu bisa terjadi. Kalau pertanyaan dari audiens tuh sebenarnya nanti ini kan banyak dibujukan nih, dengan standing positionnya yang cukup bagus, dengan bujukan-bujukan untuk masuk dari Komisi Perubahan Kebangkitan Indonesia, koalisinya dari koalisinya Pak Ganjar, koalisi besar. Itu banyak itu. Bagaimana memastikan bahwa koalisi yang 3 ini memang solid? Apa kata kunci yang bisa di? Itu kan pertanyaan yang juga kita ajukan dulu. Maka ditandatanganlah piagam itu. Itu kan piagam perubahan sebetulnya. Jadi kata kuncinya itu adalah komitmen 3 partai politik ini untuk berada dalam koalisi perubahan. Jadi kata kuncinya itu adalah perubahan. Tapi ada piagam batu tulis tuh diselingkuhi semua. Itu adalah. Katanya begitu ya informasinya di. Saya rasa sejauh ini saya lihat 3 koalisi ini sangat solid. Kecuali itu tadi ada kecuali kalau Mas Anies Baswedan tidak jadi berlayar karena faktor di luar, dibegal tadi. Iya, dibegal tadi karena soal hukum tadi atau soal yang lain kan begitu, Mas. Kalau itu kan katanya ada tantangannya tuh, kalau tidak disuka-miskinkan, disuka-bumikan ya, Mas Novel dalam diskusi. Serius. Iya. Disuka-miskinkan tuh naik case-nya menjadi tersangka. Iya. Terus disuka-bumikan. Ya itulah yang informasi yang mengarah ke situ katanya. Ya itulah yang saya ini kan saya juga sudah menyampaikan terbuka juga kepada media juga ya. Berkaitan dengan cawe-cawenya Bapak Jokowi Presiden, kan dia menyampaikan dengan secara terbuka dan eksplisit bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara ini beliau mau cawe-cawe dalam konteksnya ya, dalam pengertian, bukan pengertian cawe-cawe yang positif gitu ya. Cawe-cawe dalam pengertian dia mau ikut terlibat secara aktif dalam menentukan formasi calon presiden dan wakil presiden dalam
menentukan koalisi dan dalam menentukan siapa tokoh calon presiden dan calon wakil presidennya for the sake of the nation. Tadi kan untuk kepentingan bangsa dan negara kan itu, Mas. Nah, bagaimana pandangan saya soal cawe-cawe ini ya? Kami punya pandangan cawe-cawe itu hak subjektif. Tetapi dua hal ini tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Menyalahgunakan kekuasaan untuk membatasi, untuk melarang dan menghambat tokoh-tokoh bangsa ini untuk maju jadi calon presiden. Misalnya apa? Memperalat tadi alat penegak hukum. Itu kan tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh menggunakan segala pengaruhnya, ya kan? Ya kayak pengaruh trading influencer kan, dia masih posisi dominan secara politik. Tidak boleh menggunakan posisi politiknya yang dominan itu untuk melarang, kan gitu, untuk mengancam pimpinan partai politik membangun koalisi di luar itu. Wah, itu yang menurut saya tidak boleh. Apabila itu dilakukan, menurut saya presiden bisa dituntut dengan impeachment artikel di dalam konstitusi kita. Jadi ini bukan soal sederhana, tidak sesederhana kita mau ini, tidak. Tapi ini kita mau membangun tradisi berdemokrasi yang lebih beradab lah, yang lebih lebih patuh pada prinsip demokrasi dan negara hukum, kan begitu kan? Kan melanggar sumpah jabatan, kan gitu loh. Seadil-adilnya seluruhnya dia tidak boleh itu tadi. Wah, menurut saya dalam 2 atau 3 hal itu tidak boleh dilakukan oleh presiden ya, dalam posisinya. Kita lihat, Mas, ketika dulu peralihan kekuasaan ya, dari Ibu Mega ke Pak SBY. Ibu Mega nggak pernah cawe-cawe loh. Maka jadilah Presiden SBY. Nggak pernah. Ada prinsip kenegarawanannya di situ. Bahwa dia mau maju, dia tidak suka SBY, itu fine dalam demokrasi kan. Dalam demokrasi kompetisi tentu dimungkinkan. Dan yang jadi presiden adalah Pak SBY, kan begitu. Pun zaman SBY ya. Pak SBY walaupun dia menang ya kan, tidak pernah menjelek-jelekan dan tidak pernah membatasi apapun mantan presiden Ibu Megawati ya kan. Setelah itu Pak SBY 2014 tidak pernah cawe-cawe loh. Dan Mas Mamang, Mas Noveles, ini testimoni saya tentang Pak SBY. Jadi dalam salah satu rapat di Cikeas, ada satu teman saya yang menyampaikan terus terang, Pak, Bapak kan masih jadi presiden, ya kan? Bapak jadi masih berkuasa, jaringan di kepolisian, BIN, TNI, birokrasi dan sebagainya masih di bawah kendali Bapak. Pengusaha juga kan begitu. Masa Bapak tidak bisa mengarahkanlah untuk ini, apalagi waktu itu kan Pak Hatta Rajasa kan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo yang itu adalah besan. Saya kaget sikap Pak SBY. Secara tegas dia katakan, saya minta supaya usul semacam itu tidak boleh diteruskan. Sebagai presiden, saya perintahkan, dan saya sudah perintahkan, Kepala TNI, Panglima TNI, polisi, BIN, untuk tidak boleh campur tangan dalam urusan politik. Tidak boleh cawe-cawe. Iya, tidak mungkin cawe-cawe lah, istilah sekarang. Luar biasa, Mas. Dan saya waktu itu, luar biasa ini Presiden SBY. Dia masih berkuasa penuh. Ketua Umum Partai, coba bayangkan Ketua Umum Partai. Tapi akibatnya ya kami kalah juga, coba bayangkan. 2014 kami jatuh. Ya luar biasa. Ya, artinya apa? Itulah
prinsip politik yang dipegang oleh seorang negarawan seperti Pak SBY. Saya rasa Pak SBY dan juga menurut saya Ibu Megawati punya prinsip yang sama. Harapan kita adalah Bapak Jokowi juga ya ikutlah seperti ya kan? Kan luar biasa, Mas. Baik. Aman negara siapapun jadi presiden itu udahlah. Itu kita punya anak bangsa, putra terbaik bangsa ini, ya kan? Untuk Indonesia lebih maju, lebih baik ke depan. Mas Novel, ada tambahan? Kalau saya itu mau masuk di situ, Mas, tadi. Yang suka miskin sama suka bumi itu kan seperti itu, Mas. Di suka bumi kan, suka miskin. Memang tadi yang dibilang sama Pak Beni, kalau kemudian aparatur yang punya kewenangan-kewenangan penting seperti Polri, TNI, segala macam itu kemudian bin juga, dan kemudian tidak menjalankan dengan mandiri, dengan objektif, dengan tidak berpihak, maka ini bahaya gitu. Bahkan bukan sekedar itu, ini juga mengganggu stabilitas. Dan karena itu memang secara legalitasnya lah, secara aturannya harus bertindak dengan cara yang objektif dan tidak berpihak gitu. Kalau sampai berpihak ya tadi berarti masalahnya akan semakin rumit dan itu akan buruk sekali. Dan seperti apapun yang terjadi sekarang ini akan menjadi catatan sejarah di kemudian hari. Jadi kalau terus kemudian terjadi seperti itu, ini akan menjadi potret yang sangat buruk sekali tentu Pak Bu. Jadi mudah-mudahan diskusi kita ini bisa mencerahkan dan kemudian rekam jejak kita nih sebenarnya ini akan tertulis nih apa yang kita bicarakan ini. Dan mudah-mudahan siapapun pemimpin negeri ini yang sekarang sedang berkuasa dan nanti insya Allah akan terpilih itu betul-betul menegakkan aturan-aturan dan tidak menempatkan penegak hukum sebagai instrumen. Dan mudah-mudahan Demokrat juga tidak dibegal. Amin. Dan Ketum juga mendapatkan posisi yang strategis bagi pemerintahan ke depan. Apapun posisinya. Untuk bangsa lah. Untuk negara lebih baik lah. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan ini mencerahkan dan mewaraskan kita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.